Anara. Okay, lady, hold it right there. Halo semuanya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film jadul namun sangat menarik buat ditonton kembali. Dimana ketika film ini dirilis, dunia masih dalam keadaan aman-aman saja dan belum banyak orang yang memperdebatkan tentang konspirasi bumi datar ataupun bulat, bahkan lonjong sekalipun. Film ini berjudul Con Air. Ada yang tahu filmnya? Ya, saya rasa sebagian dari kalian sudah menonton film ini. Karena film ini dirilis pada saat saya belum mengenal sekolah, yaitu pada tahun 1997. Dan Con Air sendiri dibintangi oleh Nicholas Cage yang berperan sebagai Cameron Poe, dan John Cusack sebagai Vince Larkin, dan John Malkovich sebagai Cyrus Grissom. Sebelum kita masuk ke alurnya, silakan subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya. Film diawali dengan memperlihatkan pemeran utama kita yaitu Cameron Poe, di mana Poe yang baru saja pulang dari bertugas pergi menemui sang istri yang bernama Tricia yang sedang bekerja di sebuah bar. Namun saat Poe bermesraan dengan istrinya, seorang pria mabuk menghampiri mereka dan mencoba untuk merayu Tricia tanpa memperdulikan suaminya. Regular hound dog. Cause of pussies like you we lost Vietnam, I'll tell you that. Saat mereka akan pulang, tiba-tiba pria yang di bar tadi sepertinya kurang senang melihat Poe. Maka dari itu dia menghampiri Poe dan langsung mengeroyoknya, tanpa dia ketahui bahwa pria yang sedang dia hajar adalah seorang anggota militer terlatih. Sehingga dampak dari kecerobohannya itu membuat arwah yang ada di tubuhnya meninggalkan jasadnya seketika. Scene berpindah di mana Poe disuruh oleh seorang pria yang merupakan pengacaranya untuk mengakui kesalahan Poe agar hukuman yang dia terima lebih ringan. Namun ternyata Poe berpegang teguh dengan pendiriannya karena yang dia lakukan untuk menyelamatkan keluarga serta harga diri yang harus dia pertahankan sebagai seorang pria sejati. Akhirnya hakim pun memutuskan untuk memberi hukuman berkisar 7-10 tahun penjara. Berhubung pada zaman itu ponsel tidak terlalu familiar, maka dari itu Poe menghabiskan waktunya untuk menulis surat kepada sang putri yang baru saja masuk sekolah. Begitupun dengan putrinya, mereka pun saling berbalas surat. Dan dalam sel itu sendiri, Poe memiliki seorang teman yang bernama Odell Amandel. Tiba saatnya Poe menerima surat bahwa dia dibebaskan secara bersyarat. Namun Poe tidak pulang dengan angkot apalagi Gojek, akan tetapi dia nebeng dengan pesawat Garuda yang akan membawa para tahanan kelas kakap untuk kemudian dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. This annually flies 155,000 prisoners around the country, the newest Supermax facility in the system. Saat di perjalanan menuju bandara, Odell mengatakan kepada seorang petugas kepolisian yang bernama Bishop bahwa dia harus disuntik sebelum naik pesawat karena dia memiliki penyakit diabetes. Pria ini bernama Vince Larkin yang merupakan panglima besar di film ini, di mana dia juga akan mengawasi pemindahan para napi tersebut. Dan yang ini Duncan Malloy, dia seorang agen DEA atau kalau di Indonesia sama dengan BNN. Malloy sendiri mengirim salah satu agennya yang bernama Sims untuk menyelidiki tahanan penyeludup narkoboy mereka yang bernama Francisco Sindino, di mana Sims nantinya akan ikut dengan para napi di pesawat itu karena Sindino sendiri akan naik dari pemberhentian atau bandara selanjutnya yaitu di Carson City. Namun Larkin tidak memperbolehkan Sim untuk membawa senjata karena itu bagian dari aturan. Jika tidak, maka Sim tidak diperbolehkan nebeng dengan pesawat itu. Singkat cerita, pemberangkatan pun tiba. Dan saat melakukan pemeriksaan, si Toloi ini mencoba untuk menyeludupkan senjata kepada agennya untuk berjaga-jaga. Yumada bejaguna. Drove 4 towns over to his wife's family's house. Killed her parents, her brother, the basest negativity of the white race. He wrote a book in prison. His name is Cyrus Grissom, a.k.a. Cyrus More Men Than Cancer. Okay, open wide. Lift your tongue.
That is Cameron Poe, a parolee hitching a ride home. Saat pesawat akan lepas landas, Cyrus dan rekannya yang bernama Nathan mulai mengeluarkan sebuah jarum dari telapak tangan mereka untuk membuka borgol. Di sisi lain, pria pelontos yang bernama Pinball ini mengeluarkan sebuah kantong kecil seperti Kiko dari mulutnya. Kemudian dia membakar pria yang duduk di sebelahnya sehingga semua petugas dibuat sibuk. Kemudian Pinball berhasil melepaskan Nathan dari kurungannya, begitupun dengan Cyrus. Cyrus kemudian berhasil merebut senjata milik kopilot dan kemudian dia mengancam si pilot dan menyuruhnya untuk melaporkan bahwa tidak terjadi apa-apa di pesawat. That Carson City, calm down, Vince. Just a little ruckus and the pilot hit the Di alarm. sisi lain terlihat seorang pria yang merupakan mekanik Frankenstein di film Dead Race ini mencoba untuk mencocol Bishop dari belakang. Namun aksinya itu berhasil digagalkan oleh Poe yang jijik melihat tindakannya. This ain't happening. You keep that in mind when you look at her, because if your dick jumps out of your pants... Berhubung mereka harus berhenti di Carson City untuk menurunkan 6 orang dan menaikkan kembali 10 tahanan lainnya, maka dari itu Cyrus memerintahkan Pinball untuk memilih 6 orang tersebut. Namun saat Pinball melepas borgol SIM, dia langsung mengancam mereka semua dengan senjata yang diseludupkan oleh Malloy di sepatunya, dan itu hanya usaha yang sia-sia. U.S. prison guards armed with shotguns are waiting for us at the next stop. Everybody freeze! Hey? Well, that's very clever, Cyrus. So you think I get... Crackhead. Hey! Shut up. Shoot him. Oh. Nice work, pal. Berhubung mereka kekurangan orang yang memenuhi syarat untuk diturunkan, maka dari itu Odell menyuruh Poe untuk ikut turun dan menikmati kebebasannya. Setelah melihat orang yang diturunkan mulut dan kepalanya ditutup, Poe kemudian mengurungkan niatnya untuk turun dengan alasan bahwa hukumannya masih tersisa 15 tahun lagi. Maka dari itu, dia ingin bebas dengan tetap berada di pesawat. Akhirnya, Poe pun digantikan oleh seorang polisi dan Poe juga mengirimkan sebuah rekaman milik SIM kepada polisi tersebut agar nantinya diberikan kepada agen FBI sebagai bukti bahwa pesawat tersebut sedang dibajak oleh para tahanan kelas kakap mereka. Sesampainya di bandara, mereka pun berhasil mendarat dengan mulus. Begitupun dengan proses tukar tambahnya juga berjalan sesuai rencana Cyrus si Virus, di mana di antara tahanan yang dinaikkan merupakan Francisco Cindino, seorang bandar narkoba yang diincar oleh Malloy, dan juga seorang pria bernama Garland Green dengan kasus pembantaian 30 orang di pesisir timur sebelahan dengan pesisir selatan. Namun kali ini Cyrus mengganti pilotnya dengan salah satu tahanan yang baru saja naik, yaitu Swamp Thing. Swamp kemudian mengeluarkan transponder atau alat yang dapat mengirim sinyal dari pesawat tersebut. Lalu Pinball pun memindahkan transponder itu ke dalam pesawat pribadi yang ada di bandara. What are you doing here? Look, don't worry, baby. It's all right. I'm a cop. Di sisi lain, Larkin menemukan sebuah kejanggalan di sel tempat Cyrus dikurung sebelumnya. Di sana, Larkin melihat beberapa teka-teki yang sulit dipecahkan oleh orang biasa seperti saya. Namun dengan kecerdasannya, Larkin dapat memecahkan teka-teki itu dengan sangat mudah. Setelah menemukan jawabannya, Larkin pun keluar dan melarang anggotanya untuk tidak menyentuh apapun. Tadi kecen jangan diawai ang buka nang kalai meledak kan. Let's go! Setelah mengetahui bahwa pesawatnya telah dibajak, Malloy datang menghampiri Larkin dan menanyakan keadaan agennya. Namun Larkin bilang bahwa arwah SIM telah meninggalkan jasadnya. Larkin yang memiliki tingkat analisa yang sangat baik mengetahui bahwa ada kejanggalan yang sedang terjadi di pesawat, di mana Poe yang seharusnya punya kesempatan untuk turun malah memilih ikut untuk terbang kembali dengan pesawat itu. Dan seorang petugasnya juga mengatakan bahwa yang memberi dia rekaman saat dia akan turun adalah Cameron Poe. Dengan emosi yang sangat tinggi karena juga akan
menghadiri tahlilan atas kematian Sim, Malloy memutuskan untuk memburu pesawat tersebut dengan menembaknya hingga jatuh. God damn it! Kim, don't do this! Kembali lagi ke pesawat di mana Po diajak oleh Nathan untuk memeriksa rodanya karena pesawat itu tidak dapat terbang dengan kecepatan maksimal. Dan mereka melihat bahwa roda pesawat itu diganjal oleh jasad Pinball yang sudah tidak bernyawa. Nathan pun menyuruh Po untuk membuang jasad Pinball, namun sebelum membuangnya, Po menuliskan pesan kepada Larkin di baju Pinball sebelum dia melemparnya ke daratan. Bye, Pinball! Balik lagi ke Larkin di mana dia menjelaskan kepada Tricia atas kejadian yang menimpa pesawat yang ditumpangi oleh suaminya. Larkin juga menanyakan apakah ada sesuatu yang menyebabkan Po tidak ingin pulang dan memutuskan untuk tetap di pesawat. Tricia pun bilang bahwa ada kemungkinan Po memiliki alasan yang kuat sehingga dia tidak turun dari pesawat itu. Tak lama kemudian Larkin mendapat telepon dari kepolisian setempat di mana Pinball jatuh dan polisi tersebut mengatakan bahwa dia menemukan seseorang yang jatuh dari langit dan besar kemungkinan orang tersebut bukanlah astronot karena di bajunya terdapat pesan yang ditujukan kepada Larkin beserta tujuan pesawat itu. Larkin kemudian menghubungi Malloy untuk menyuruhnya putar arah karena pesawat yang dibajak oleh para tahanan akan mendarat di landasan Larnar. Namun Malloy si kepala batu tetap mengikuti transponder pesawat itu menuju Arizona, sehingga dia dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa pesawat yang dia ikuti ternyata pesawat pribadi yang membawa lansia. Tangkai lang. Shit! Appears the United States Parole Commission that you've been playing us all along. Akhirnya Larkin pun memutuskan untuk mendahului pesawat itu sebelum mendarat di landasan Larnar, serta dia juga menyuruh beberapa tentara untuk segera menyusulnya. Sesampainya di bandara usang yang sudah pensiun itu, Larkin memeriksa sebuah pos dan menemukan seorang petugas di sana sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tak lama kemudian, pesawat yang ditunggunya pun tiba dan mendarat dengan sangat-sangat tidak mulus. Thank you for choosing Con Air. Semua orang di pesawat itu keluar dan menikmati sedikit oksigen daratan. Namun Odell tidak kebagian menikmatinya sebab dia dalam keadaan lemah. Maka dari itu, Po berinisiatif untuk mencarikan persediaan obat yang masih tersisa di bandara. Viking, about time to go and get that tractor, yeah? You know what my daddy taught me? What's that? Nothing. Di sisi lain, pria cabul berambut tomboy ini melihat dari menara ATC bahwa mereka sedang kedatangan tamu. Dan tanpa basa-basi, pria tersebut memberitahu rekan kriminalnya. How long we got till they get here, Nate? 10. Beralih ke Po di mana saat dia mencari entrostop untuk Odell, Po dihadang oleh anak buah Sindino dengan menggunakan senjata. Namun beruntung Po dapat dengan mudah menghabisi mereka semua setelah Larkin mengganggu konsentrasinya. They'll be here. In a minute. Larkin kemudian menanyakan apa alasan yang membuat Po tetap bertahan di pesawat tersebut. Dan Po pun bilang bahwa dia tidak ingin meninggalkan temannya yang sedang diare. Dan juga Po akan melakukan misi penyelamatan atas pembajakan pesawat tersebut. You saw Casey. On there. I'm gonna save the fucking day. Berhubung pesawat mereka tak siloa, Cyrus memaksa para tahanan untuk menarik pesawat itu agar mereka dapat melanjutkan touring kembali. Akan tetapi kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sindino untuk menemui anak buahnya dan melarikan diri dari sana. Namun Larkin yang melihatnya seketika langsung jadi operator alat berat untuk menggagalkan take off jet pribadi milik Sindino. Help me! Sai! Anara. You just stay here and don't panic.
Singkat cerita, Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk memasang jebakan dengan menggunakan gas LPG 3 kilo yang ada dalam intro milik si John. Dan dapat kita lihat, ternyata pesawat itu tidak hanya diisi dengan tahanan berwajah sangar, akan tetapi juga terdapat seekor pria bertulang lunak di dalamnya. Malu kayak gini apa sih yang membuatnya masuk penjara, anjir? Digerebek Satpol PP kali. Let's go into the boneyard. Yeah? Anybody gets through? Come on, little piggy. Lalu saat para kawanan tentara itu masuk dalam jebakan, Cyrus pun mulai menembaki gas tersebut, begitupun dengan tentaranya, sehingga mereka dapat melarikan diri dengan membawa kiriman paket mobil milik Malloy. Di pesawat mereka dihibur oleh pria tomboy ini dengan alunan musik koplo dan sebotol thinner di tangannya. Di sisi lain, Nathan menemukan sebuah surat milik Po yang ditulis oleh anaknya, lalu diberikan kepada Cyrus. Cyrus yang tidak mengetahui bahwa surat itu milik Po, kemudian mengancam akan membunuh Bishop agar seseorang mengakuinya. Namun, karena Po telah banyak berkorban untuknya, Odell pun mengaku bahwa dialah pemilik surat tersebut. Tak lama kemudian pesawat mereka pun ditembaki oleh Malloy dan Larkin, sehingga membuat Cyrus dan kawan-kawan menaikkan status jadi siaga 1. Po yang merupakan satu-satunya pahlawan di pesawat ini kemudian mengajar satu persatu anak buah Cyrus dan memaksa Swam untuk mendaratkan pesawat tersebut. Lalu Po berusaha menghubungi Larkin agar dia tidak menembaki pesawat tersebut. Who is this? Identify yourself. This is Cameron Poe. Yes, don't fire. Malloy, listen to us. I said hold fire. Thank you. Berhubung pesawat itu mengalami kerusakan pada salah satu mesinnya, maka dari itu dengan terpaksa mereka semua harus menikmati indahnya malam di kota Las Vegas. Strap in, ladies. We're going for a night out in Vegas. Wake up, Cyrus! Cyrus, wake up! Namun film ini belum berakhir disebabkan badut utamanya belum tewas karena dia berhasil melarikan diri. Maka dari itu, Po dan Larkin pun memutuskan untuk memburunya. Tanpa berlama-lama akhirnya Po berhasil menaiki mobil pemadam tersebut, sehingga terjadilah sedikit perkelahian antara si Po dengan si Virus yang akhirnya Cyrus tewas mengenaskan. Begitupun dengan Larkin, dia juga berhasil menyingkirkan Swam yang sedang berada di balik kemudi, sehingga mobil itu hilang kendali dan menabrak sebuah mobil box yang berisikan uang. Akhirnya setelah beberapa tahun tidak berjumpa dengan sang istri, kali ini Po dapat berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya dengan anggota baru yaitu Casey sang buah hati, dan film pun tamat. Dan kalau menurut saya Con Air ini merupakan salah satu film yang cukup baik di tahunnya, dengan aksi yang menegangkan dan alurnya pun juga tidak terlalu terburu-buru, sehingga kita dapat menikmatinya. Dan kesimpulannya dapat kita tarik dari film ini, jangan sekali-kali meremehkan anggota elit militer jika tidak ingin bernasib seperti Cyrus dan rekan kriminalnya. Yap, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keteledoran. Untuk itu, saya manusia banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Dan mari sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.